pada saat Mas berhadapan dengan kasus hukum, Ya, apa yang Mas nikmati? kasus di Departemen Perhubungan ya. 8 bulan sudah ada Kala Musika. Luar biasa. Kan kita udah bikin konser musik ya. Sebelum Kala Musik. Oh iya benar. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap. Jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakap seni dan hukum seakan-akan perpaduan yang tak pernah dielakkan. Selalu saja orang di dunia ini akan berkesenian. Tetapi selalu saja di dunia ini ada batas-batas hukum yang harus diikuti oleh kita semua. Maka kalau kita bicara seni dan hukum, seharusnya dia selari sejalan untuk membangun pembangunan bangsa dan negara. Tapi yang sulit adalah bila kita bicara penegak hukum yang suka dengan seni. Mungkin agak langka. Tetapi bukan tidak mungkin tidak ada. Lalu apakah yang dapat kita pelajari dari keadaan itu? Tentu saja kita harus membanggakan karena hukum dengan seni bila dipoles, ia menjadi satu sajian yang menarik, yang mempunyai kelembutan, dan insya Allah kata pencegahan pasti lebih dahuluan dari penindakan. Saya beruntung hari ini saya bertemu dengan Ketua Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Mas Joko Yuhono. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Pertama saya kenal, saya takjub karena saya melihat di YouTube saja. Bagaimana Mas Yono mengekspresikan diri dalam satu panggung dengan para seniman-seniman hebat di Kepulauan Riau ini. Tapi saya tidak mengusik itu dulu. Iya. Mas Yono aslinya mana? Saya asli dari Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi. Iya, ujung pulau Jawa. Ujung timur Pulau Jawa. Oh kalau gitu sederhana saja saya tanya, kenapa namanya Banyuwangi? Karena airnya wangi. Memang wangi semua? Iya, ada ceritanya. Lebih hebat di sini ada teh tarik. Ada teh perenjak. Ada perenjak walaupun kebun tehnya nggak ada. Lah, itulah. Nah, Banyuwangi, apa sebenarnya yang menarik waktu masa kecil Mas di sana? Ya, kalau di sana sih kan kebudayaan itu betul-betul luar biasa lah. Banyuwangi itu kota budaya sebenarnya. Iya. Iya, sekarang aja kan festival kebudayaan hampir tiap hari di situ. Ada yang pesta di jalanan ya kalau tidak salah, Iya. dengan segala pakaian-pakaian. Betul, menarik ada sekali. gandrung, ada angklung, banyak. Emang kota budaya itu. Saya masih kecil merasakan itulah. Tapi dari sana mungkin agaknya ada darah-darah seni bangkit? Ya enggak lah, karena kehidupan bermasyarakat di sana itu kan tidak bisa lepas dari berkesenian orang Banyuwangi itu. Nah, kalau begitu sudah sampai kita cerita Banyuwangi. Dari Ya. Banyuwangi ke Banyu mana lagi? Nah, itu. Enggak, kalau dari Banyuwangi saya kuliah kan ke Unpad. Iya. Di Unpad, Ya. di Bandung. Di Bandung. Dari timur ke barat, Iya, betul, dari timur ke barat ya. dari Jawa ke Sunda. Iya. Di fakultas mana? Saya kuliah di Fakultas Sastra dulu. Fakultas Sastra. Iya. Oh, berarti memang mau jadi seniman. Sastra apa? Dulu di Sastra Rusia. Rusia. Iya, Pak Ardi. Wah itu tambah menarik saya untuk berbincang. Karena orang Banyuwangi berani bicara Rusia pada tahun berapa Mas? Tahun 86 ya. Iya, saya kira bicara Rusia Oh. masih sensitif. Oh, Ya? sensitif sekali. Nah, kayaknya mahasiswanya juga sedikit. Mahasiswanya waktu itu 15 orang ya. 15 orang. Iya, 15 orang. Nah, kalau begitu kenapa jatuh di kejaksaan? Itulah jalan hidup kan. Jalan hidup siapa yang tahu. Iya. Tapi kan tetap saja orang melangkah dan memperhitungkan. Iya. Nah, Mas dari sastra Rusia kemana lagi? Ya sebenarnya begini ya. Hukum itu kalau secara keilmuan dia kan masuk di dalam genusnya ilmu budaya. Benar. Ya kan? Makanya hukum itu masuk di humaniora. Benar. Nah, karena itu nggak terlalu jauh lah ya, antara sastra dengan hukum ini. Kalau saya bilang lebih rumit di sastra ya, karena teks-teksnya sastra itu
kan lebih rumit dari teks-teks hukum ini. Ya, kalau teks-teks sastra umpamanya lah kita belajar tentang kajian puisi, kan kita interpretasi juga kuncinya. Benar. Hukum pun kuncinya di interpretasi. Jadi interpretasi di dalam hukum sama interpretasi di dalam kajian sastra jauh lebih sulit kajian sastra. Tapi kenapa tidak menjadi sastrawan saja? Itu nanti saya bilang takdirnya ke sana harus jadi penegak Banyunya hukum. mengalir terus kemana-mana. Tahun berapa berada di lembaga penegak hukum? Saya masuk tahun 94 ya. 83? 94? 86 mau masuk oh iya, kuliah. 86 masih kuliah. Iya. Tidak di Fakultas Hukum? Enggak saya. Saya di Fakultas Sastra kan. Nah setelah kerja di Kejaksaan lah saya kuliah lagi di Fakultas Hukum ya. Jadi lebih, kalau menurut saya sih lebih mudah ya. Di Fakultas Hukumnya? Iya. Nanti kecewa orang-orang Fakultas Hukum dengar podcast saya, Mas. Oh enggak lah. Atau khawatir saya orang-orang hukum mau jadi seniman semua. Sama-sama aja ya, Mas. Iya. Kalau jadi sastrawan, ya banyak kan sastrawan apa namanya yang memahami ilmu-ilmu sosial. Kan di sastra itu kan ada satu approach ya, kayak approach sosiologi. Ya. Dia multi ilmu di situ. Iya di sastra itu kan. Dan sastra itu dengan hukum sebenarnya sama. Karena kuncinya itu kadang-kadang kita bicara hati ya, Mas. Iya. Karena kalau kita sampai ke hati, mungkin Mas bisa melakukan penegakan hukum itu mungkin lebih adil di situ. Iya. Nah, bumbunya mungkin ada di sastra. Betul. Nah, kalau gitu, bagaimana orang kejaksaan kita suruh masuk fakultas sastra? Oh lebih bagus lah. Lebih bagus. Iya. Jadi mereka memahami lah, memiliki satu perasaan yang lebih baik lah. Send Kan- off-nya. Iya. Iya. Karena kan hukum ini kalau saya melihat kan rasional betul ya. Benar. Ya. Hitam, hitam, putih, putih. Itu rasional betul. Dan hukum kita umpamanya pidana lah, perdata pidana itu kan banyak ngacu di zaman Belanda kan, Iya. yang penjajahan, Produk Belanda. produk Belanda ya, produk penjajah. Jadi ya banyak, kalau menurut saya ya itu memang pola pikirnya orang Barat ya, yang rasionalistik kayak begitu, sehingga pertimbangan-pertimbangan sosial kadangkala harus dipinggirkan. Jadi hukum kita ini berjalan kayak mesin betul kita. Ya. Dalam penegakan hukum, apalagi Mas ada berbasis ilmu sastra, apakah itu sangat dimanfaatkan dalam menyelesaikan kasus-kasus itu? Iya, sangat bermanfaat sekali itu. Contoh pokoknya gini lah secara keilmuan. Di keilmuan itu kan ada, kalau sastra kita belajar semantik ya. Semantik itu kan belajar makna gitu. Iya, iya betul. Sastra itu banyak betul. Ada semantik, ada semiotik, ya, ada ilmu simbol itu, semiotik. Jadi umpamanya orang sastra itu bilang bahwa sebenarnya umpamanya kita bilang gini, kita bilang bahwa ini dermaga sastra umpamanya. Kan dermaga itu simbol. Kita nggak bisa mengartikan bahwa memang sastra punya dermaga. Kan enggak. Tetapi kita menerjemahkan itu dengan menggunakan semiotik kan. Artinya bahwa di dermaga itu adalah tempat pelabuhan, tempat orang sastrawan, ya persinggahan pertemuan para sastrawan. Itu interpretasinya kan tidak bisa menggunakan leksikal. Ya, tapi kalau saya potong, ada korupsi di orang pada proyek dermaga. Bagaimana Mas lakukan? Ya kalau proyek korupsi kan jelas betul lah. Kalau umpamanya orang korupsi ya kita tidak saja. Jadi dermaganya beda. Satu dermaganya kasat mata, satu dermaganya di hati yang tidak dapat terlihat. Iya. Jadi banyaklah ilmu sastra dipakai ya. Ada semantik. Semantik itu makna ya. Jadi penafsiran makna di dalam ilmu hukum itu ada. Persinggahan, dermaga ke dermaga, dermaga ke dermaga, kajari ke kajari, kajari ke kajari. Sudah berapa kali pindah, Mas? Saya sih jadi kajari baru 2 kali ya. Pertama kajari di Ketapang, terus jadi asisten pembinaan di Banten, terus jadi kajari lagi di Tanjung Pinang itu. Ada jejak-jejak sastra di situ?
Kalau di Kejari, ini kalau saya sih tergantung ini ya, kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Iya. Kalau di Ketapang dulu waktu saya jadi Kajari, saya menghidupkan kebudayaan di situ. Jadi saya dulu pernah mengadakan acara budaya, yaitu momentumnya pas Imlek. Mungkin nggak ada ya Kejari ngadain Imlek di kantornya. Saya di sana saya adakan Imlek itu, saya bikin besar-besaran, bikin panggung besar di kantor. Gongsi Paca. Ya, Gongsi Pacoy. Di situ isinya adalah perpaduan budaya. Semua budaya Melayu, Cina, Dayak, Jawa, Madura, Batak, ada semua di dalam pertunjukan itu. Memang saya ingin menghidupkan kebudayaan-kebudayaan ini supaya mereka bersatu ya, karena di Kalimantan Barat itu agak sensitif kan antar suku ini, sehingga saya menyatukannya itu lewat kebudayaan itu. Itu luar biasa, karena memang sumber budayalah yang dapat mungkin semua orang bisa memaklumi, semua orang berada di situ menyadari bahwa kesejukan itu ada budaya. Karena dengan budaya yang sejuk, mudah-mudahan tidak ada lagi pelanggaran dilakukan oleh manusia. Ya. Karena egoismenya untuk mendapatkan misalkan kekuasaan. Berapa lama sudah di Tanjung Pinang, Mas? Sudah 8 bulan ya. 8 bulan sudah ada Kala Musika. Luar biasa. Kan kita udah bikin konser musik ya. Sebelum Kala Musika. Oh iya benar, saya lihat di Iya, YouTube-nya ada juga demikian. Iya. Dengan teman-teman di sini ya. Tapi waktu itu kayaknya hero-nya bukan Mas Yono, bukan Mas Joko. Hero-nya orang lain. Mas di belakang panggung kayaknya. Saya tidak melihat atraksinya gitu. Iya, karena kan banyak penyanyi. Ya, biarin aja lah penyanyi-penyanyi itu. Yang penting pada saat itu konteksnya ada dua sih. Satu, ingin menghibur para isoman, isolasi mandiri. Iya. Yang kedua, ingin membangkitkan kawan-kawan seniman, khususnya pemusik, supaya mereka bisa manggung lagi. Nah, kita kembali ke yang baru lalu ini dengan viewernya luar biasa saya lihat di YouTube-nya. Iya. Banyak sekali. Saya khawatir yang melihat itu apakah melihat Kajarinya atau melihat senimannya itu. Tapi saya memilih untuk melihat konteks seninya. Sulit, Mas, berpuisi, apalagi mungkin tidak terbiasa, walaupun kita bisa. Saya dulu juga seorang pembaca puisi, tapi saya jarang baca. Ya. Itu kan akhirnya kalau saya mau tampil, memang agak sulit. Tapi saya lihat, Mas, kayaknya lancar saja gitu. Latihannya berapa lama? Latihannya berapa lama? Latihannya hanya 3 kali. 3 kali? Ya. 3 kali sudah bisa? Ya bisa lah, Itu karena yang di belakangnya hebat-hebat. bukan, itu memang anak sastra berarti. Sutradaranya hebat-hebat. Ya, kalau kita masak itu kan memang perlu bahan yang bagus-bagus. Iya. Bahan kalau sudah ada, tapi kan tetap saja chefnya yang mempengaruhi. Iya. Nah, itu kan ada pada Mas juga yang untuk tampil pada sesi itu, dengan saya lihat bobotnya itu memang ya seniman. Ya kalau kita puisi ini kan harus, sebelum baca kan harus ini ya, kita searching dulu ya. Ini apa sih pesan yang mau disampaikan si pengarang puisi ini? Ada riset. Ya, terus barulah kita interpretasikan dengan cara kita. Barulah kita menentukan gimana sih cara membacanya ini. Itu. Kalau enggak kan kita ngawur, masa puisi bergelora terus kita bikin puisi sedih. Atau kebalikan, puisi elegi kita baca dengan gaya yang bergelora kayak itu, ya. dengan semangat, nggak kena lah nanti ya pesannya gitu. Jadi kita harus riset kecil dulu lah. Oh ini puisi ini apa sih sebenarnya? Gitu. Ini saya ketemu kepala kejaksaan atau guru sastra ini? Karena memang itu mendapatkan feel-nya itu. Iya. Itu saya lihat dari awal. Karena saya biasa lihat orang baca puisi sekarang, Mas. Ya. Saya lihat tarikannya, keberanian juga. Bergeser saja dari satu tempat ke tempat lain. Itu tidak mudah. Ya.
Kecuali orang sudah biasa. Karena kan Mas bukan tidak mengaku seniman kan? Enggak lah. Ngakunya penegak hukum kan? Iya. Nah itu persoalan. Persoalan ada di situ. Tapi pada saat pergeseran tersebut, itu darah seninya mengalir. Nah, sebenarnya mau mempertahankan darah seni atau mau mempertahankan kejaksaannya ini sebenarnya? Dua-duanya. Yang penting gini, Iya. kita bisa menikmati lah ya. Kita berkesenian ini kan harus menikmati. Betul. Kan itu orang berkesenian itu berkontemplasi, harus dilepaskanlah semuanya. Ya kan nggak ada rasionalitas lah di situ. Yang ada gimana kita membangun perasaan jiwa kita ini bisa keluar semua terus menyatu dengan kondisi-kondisi di sana. Nah itu aja. Jadi kalau saya menikmati saja. Nah kata menikmati jadi catatan saya sekarang. Ya. Nah kalau gitu pada saat Mas berhadapan dengan kasus hukum, Ya. apa yang Mas nikmati? Ya kalau kasus hukum ya kalau kita umpamanya dapat menyelesaikan dengan baik, kita kan ada kepuasan, ada kenikmatan. Oh alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan itu kasus yang pokoknya sulit gitulah ya. Iya. Membongkar kasus yang sulit itu. Itu kan ada kepuasan sendiri, ada kenikmatan sendiri. Bayangkan aja kita bisa bongkar perkara umpamanya yang sulit, umpamanya korupsi di perbankan itu kan agak sulit itu. Benar. Nah, begitu kita bisa bongkar itu kasus, wah seneng banget kita. Seakan-akan ya nggak bisa dibayar dengan apa-apa lah, kecuali kenikmatan itu. Ada tadi budaya Imlek di Katapang, ada Kala Musika di Tanjung Pinang dan sebelumnya itu. Berarti saya anggap ini satu momentum besar untuk sebuah kelas pertunjukan seni. Ya, Saya ingin bertanya satu pertunjukan penegakan hukum Mas yang paling tinggi perkara di mana? kalau pertunjukan, Dalam tanda kutip ya. oh iya. Dalam penyelesaian lah, menyelesaikan masalah hukum itu di mana? Saya dulu ada hal yang memuaskan itu ketika saya membongkar kasus di Departemen Perhubungan ya. Kementerian Perhubungan. Pada saat itu kan saya masih jaksa biasa lah gitu. Cuman saya dengan menggunakan skill dan network saya bisa bongkar betul-betul korupsi besar di situ. Tingkat kesulitannya? Oh, tingkat kesulitannya karena melibatkan pejabat tinggi semua di situ. Berarti ada nyali di situ ya? Iya, kalau itu ya perlu lah. Kalau kita di Ya Jakarta karena ada nyali gimana? baca puisi itu juga perlu nyali. Sebab itu saya akan mengkaitkan di situ sebenarnya. Iya. Jadi ketika itu kan melibatkan pejabat-pejabat tinggi lah ya. Gitu. Dan intervensinya pun tingkat tinggi juga. Tapi saya cuek amat lah. Nggak ada begini begono lah, nggak ambil pusing saya lah gitu-gitu itu. Jadi ambil pusing yang lebih berat di seni atau di hukum ya Mas? Ya kalau saya sih nggak ada yang inilah, yang penting kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, terus dengan hati, saya pikir kan nggak ada beban. Iya, sebab itulah ada kata Banyuwangi itu. Iya. Karena air yang mengalir dan terus wangi, tentu semua orang senang. Kita berharap Mas kan mengalirkan air yang wangi itu pada saat dimanapun berada. Nah, Tanjung Pinang, Ya. walaupun 8 bulan, kesan Mas bagaimana Mas? Ya, saya bisa berbaur ya dengan masyarakat di sini ini karena masyarakat Melayu ini masyarakatnya kekeluargaan lah, bersahabat betul lah itulah. Intinya itu bersahabat betul. Tinggal kita ini ingin melakukan apa di sini ini gitu. Nah, ini saya pikir sebenarnya kalau pimpinan di sini mau menggunakan secara baik, ini luar biasa. Karena itu bisa menjadi modal sosial kan. Ya, benar. Modal sosial. Contoh ketika saya melakukan dapur umum itu, saya kan hanya baru berapa bulan di sini, saya nggak ada kenal sama siapa. Dapur umum untuk pada saat pandemi. Orang kan nggak ada yang berani ambil resiko itu. Ya kita ambil resiko itulah. Mas gitu. buka di mana? Saya bikin dapur umum di WW, kedai kopi WW, Iya. depan RRI itu. Betul. Ya kan, nggak ada orang yang mau menginisiasi ngasih makan orang isoman takut ketularan katanya. Nah kita kasih makan orang isoman. Setelah itu banyak orang tahu, akhirnya kan kota-kota lainnya Jakarta termasuk kan akhirnya niru kita semua. Artinya begini bahwa sebenarnya kita ini punya modal sosial yang
tinggi itu di Tanjung Ya, Pinang. Sosial capital yang kuat. Sosial ya. capital yang kuat. Kita kan perlu itu. Benar. Apalagi sekarang bencana ini sering banget gitu. Nah, kalau kita nggak punya modal sosial ini, kesulitan kita. Kita apa mau mengandalkan pemerintah aja kan nggak bisa bencana ini. Jadi kita sampai saya terus terang aja maaf dalam tanda kutip ya. Saya harus mengintervensi kawan-kawan yang di Satgas COVID. Kenapa? Karena ingin saya COVID di sini ini cepat terselesaikan pada saat itu. Dan terbukti bahwa ketika saya intervensi dan saya ajak diskusi semuanya dalam 1 minggu ya. Dari level 4 turun level 3. Terus selanjutnya kan tinggal menata kalau sudah di level 3 ini. Tinggal nata data, tinggal nata apa, tracing apa itu. Sehingga kan bisa selesai nanti. Ya, saya melihat mungkin itu juga ada turunan dari jiwa seni. Karena kepedulian itu dapat ditangkap oleh orang-orang yang mempunyai nilai seni tinggi. Ada sense of crisis, ada sense apa yang dia menjadi perhatian itu dia bicara dari hati. Ya. Karena tadi ide itu kan sebenarnya setelah terjadi Ya. itu mudah, Mudah. tapi sebelum terjadi siapa yang mikir kan gitu. Ya, orang seniman itu kan gini sebenarnya. Selalu menemukan kegelisahan dirinya. Kalau melihat situasi lingkungannya, selalu mencari mana yang kira-kira bisa kita lakukan ya. Saya selalu begitu sih. Nah, jadi kegelisahan diri ini selalu muncul. Kegelisahan diri di Tanjung Pinang. Iya, Apa itu? ya itu tadi. Orang tidak peduli pada saat itu dengan orang isoman. Dapat kita semacam nyatakan orang-orang di sini memang sense of crisis-nya lemah? Pada saat itu. Atau Sebenarnya tidak lemah ya. Saya bilang karena tidak ada yang menggerakkan, menginisiasi. Buktinya setelah kita inisiasi, Rame. rame lah berbagai ormas, organisasi, semua bersatu. Berarti di sini kita kurang yang menggerakkan. Nah, Termasuk Mas menggerakkan seniman dengan kala musikanya. iya, Karena memang orang Melayu ini Mas, dia ini tipikalnya itu sebenarnya penurut saja dia. iya. Dia follower sebenarnya dia. Ya, dia. Tapi kalau sudah ikut, bisa-bisa dia malah menjadi influencernya itu. Nah, itu yang mungkin kita memerlukan seorang Mas Joko ini menjadi influencernya bagi kita semua. Karena banyak pejabat hilir mudik di sini. Dan tidak terkesan, tidak berbekas. Karena apa? Karena yang memang dilaluinya karena menyelesaikan hak kewajiban saja. Kalau ini kan saya berpikir melepaskan daripada yang menjadi tanggung jawab hak kewajiban itu. Kan tidak ada kewajiban Mas untuk tampil kan? Iya, betul. Tidak ada kewajiban juga membuat dapur dari tupoksi kejaksaan. Tidak ada. Tetapi itu muncul. Nah, oleh karena itu mungkin apa yang bisa Mas pesankan kepada kita semua ini? Bahwa ya tadi di mana bumi dipijak, mungkin bukan hanya itu dijunjung, tetapi memberikan satu faedah bagi kemasyarakatan itu. Kalau saya sih kuncinya 2 kata saja, itu lebih peduli, lebih melayani. Kalau kita menjadi manusia yang lebih peduli, lebih melayani, ya kita hidupnya tenang-tenang saja. Insya Allah kalau kita berbuat yang baik, otomatis kawan kita kan orang baik-baik aja. Benar. Ya kan? Nah, gimana mengekspresikan sebuah kebaikan? Kan tidak cukup dengan kata-kata ya. Jadi harus dilaksanakanlah dengan segala risikonya. Orang menginisiasi dapur umum, mungkin pertanyaannya duitnya dari mana, gimana caranya? Saya juga nggak punya pengalaman. Tetapi kan dengan banyak kawan kan kita bisa. Oh, kamu punya pengalaman masak, tagana kita panggil. Oh, kamu punya pengalaman ngelola warung, kedai komunitas, kedai kopi kita ajak. Oh, kita relawan pada saat itu ya dapur umum. Saya aja ansor, terus ya kelompok-kelompok begitu kan. Ya siapa yang berani ngasih makanan langsung ketemu orang yang COVID. Orang ketemu orang COVID aja lari semua. Ini kan enggak. Tapi dengan keyakinan saya bahwa tenang aja. Bahwa kalian nggak akan kena COVID. Dan alhamdulillah sampai selesai itu COVID nggak ada yang kena COVID satu. Alhamdulillah. Nah, ini kan saya bilang bahwa kalau bikin orang bikin kegiatan seperti ini show kan.
Bukan kita mau ria, nggak ada ria. Kita show. Show itu untuk apa? Untuk Ini kan kebaikan. untuk kebaikan. Jadi orang tuh biar ikut juga berbuat kebaikan. Nah, jadi saya pikir kalau kita mau gitu ya kita harus lebih peduli, lebih apa namanya melayani Iya. gitu. Karena show kepedulian ini jarang di kejaksaan, Mas. Yang ada show ketakutan. Enggak, sekarang masyarakat datang ke kantor saya oke-oke saja saya. Ya karena Mas Joko di situ. Iya. Kalau Joko yang lain gimana? Tidaklah. Orang yang takut itu kan orang salah aja, Mas. Kalau orang yang tidak salah tentu ia akan lebih berani dan mungkin menjadi mitra kuat di pihak kejaksaan. Tapi selalunya mitra seni ini tanpa batas. Iya. Orang takut berada di situ, orang berani juga berada di seni. Nah, betul itu. Iya kan? Betul. Nah. Ada rasa takut waktu manggung, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi apakah terlalu confident atau lebih berani? Enggak. Nggak juga. Saya menikmati aja. Melepaskan energi itu aja. Pernah minta nasihat istri waktu mau tampil? Enggak, itu saya aja nggak tahu. Oh, surprise. Surprise aja. Luar biasa. Aduh. Jadi gini sebenarnya kalau kepemimpinan di sini ini kan harus melihat ini ya, melihat apa namanya, bisa membaca lah situasi apa sih yang diperlukan oleh masyarakat ya. Ini kita jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat harus bisa melihat itu. Jadi saya kasih contoh banyak. Waktu saya di Ketapang, saya jadi Kajari. Berkesenian ya oke lah, berkebudayaan kalau saya bilang di situ. Oke. Tetapi ternyata ada hal yang lebih diperlukan oleh masyarakat Ketapang Kalbar itu. Banyak orang nggak punya rumah gitu loh. Nah, saya kan harus memberikan solusi ya. Benar. Loh, kenapa orang nggak punya rumah? Ternyata di situ itu orang mau bangun perumahan subsidi itu penuh liku-liku korupsi. Orang yang tidak banyak tahu, ya kan? Ngurus ini bayar, ngurus ini bayar. Setelah saya hitung, 20-25% itu adalah ongkos-ongkos yang disitulah, yang ilegal Biaya tak terduga itu. Biaya tak terduga ini. Dan ini saya bicara tidak hanya di sini. Saya bicara ini di depan Rakernas RE. Di depan RE saya diundang pada saat itu. Karena saya dapat penghargaan. Waktu itu saya bikin perumahan nggak bayar apa-apa kecuali kreditnya doang. Kenapa bisa saya pangkas begitu nggak bayar apa-apa? Jadi kita pelajari. Oh, ongkos buat katakanlah bahasa kasarnya untuk menyogok ini hampir 20-25%. Oke? Dah, gini aja. Perizinannya kejaksaan aja yang nanganin. Kita dampingi. Jadi izin itu kejaksaan yang ngurus ini semua. Waduh. Kita dampingi. Kan nggak ada biaya apa-apa. Caranya gimana? Jadi peran developer masuk di kejaksaan? Iya. Oh. Caranya gimana? Dengan dia tidak bayar 20%, saya minta dong kompensasi. Hei, lu bayar 5%. Untuk apa? Nutupin uang yang tidak dimiliki oleh konsumen ini, masyarakat ini. Sebagai uang muka mereka? Uang muka. Kita bayar dari uang yang nggak karuan ini. Tutup itu pakai itu. Bayar uang apa? Balik nama. Iya. Notaris. Kan Iya. harus bayar pribadi itu. Betul. Pajak harus bayar pribadi kan? Benar. Nah, daripada lu pakai uang begituan, lu pakai nih rakyat nih lu. Tetap untung kok. Jadi hitungan saya, kalau dia menggunakan konvensional, dia masih untung itu X%. Betul. Tapi dengan metode yang saya bikin, berarti dia ada keuntungan dong. X plus 15% yang saya kasih. Siapa yang nggak mau developer? Mau Iya. dong. Karena tadi dia harus buang 20%. Iya. Diambil ya katakanlah dibantu oleh kejaksaan, malah 5%-nya untuk rakyat. Iya. Dia tetap Tetap modal 15%. nambah untung lagi kan 15%. Iya, Iya dong, dengan metode lama aja dia beruntung. betul. Dengan metode saya bikin baru dia untung Ini lagi. malah jadi DP-nya kok 0 ya? Nol, semuanya nol. Ini real loh, DP nol real ini. Tidak nol seperti nol-nolan loh, nol nanti disuruh nyicil gitu. Ini Mas Joko melebihi Anies Baswedan. Oh, kita sudah terlaksana, Iya, itu. Jakarta masih wacana. Hari ini kan masih wacana Jakarta. Betul. Mana belum berdiri kan? Harusnya Mas pindah kejaksaan Iyalah. di Jakarta itu. Oh enak di sini lah. Tapi ini kan jatah 0% DP itu didengungkan oleh Anies Baswedan. Kita sudah bikin. Makanya saya bilang lebih mendahului dari pemikiran Anies Baswedan. Iya, kalau
kalau di sana kan sampai sekarang baru terrealisasi. Iya, ini keren, kan Mas. itu hanya DP 0 doang. Loh, Ini saya keren. ini DP-nya semua nggak, bukan hanya DP, komponennya. Iya, komponen, akte penjualan, Ya. balik nama. biaya Iya, administrasi bank, benar. itu kan bayar. Betul. Nah, itu diambil dari duit ini. Dan perizinan itu hanya 7 hari. Nggak ada perizinan sampai bertahun-tahun itu. Di Ketapang tuh 7 hari selesai. Makanya Karena saya, birokrasi bisa menghambat ya justru di proses situ. pembangunan. Nah, sekarang keuntungan Pemda apa? Pertanyaan kan gitu. Loh, ini Pemda nggak dapat duit apa? Hei, ketika ini sudah berdiri, komunitas perumahan ini berdiri, lu mintain pajak tuh. Pajak apa aja? Pajak air, pajak BBB. Ada di kamu semua, saya bilang di Pemda. Itulah fungsinya Pemda. Keuntungan Pemda, retribusi di situ banyak banget. Kalau ini sudah terbentuk. Keren, Mas, keren. Itu. Kalau saya ke Jagung, saya ingin Mas di sini 5 tahun. Waduh. Tapi nggak tahu apa mau jadi seniman atau jadi kejaksaan. Tapi tadi, ternyata bukan hanya kita bicara hukum, kita tidak hanya tadi bicara seni, ternyata kita bicara sekarang menyentuh ke persoalan ekonomi rakyat. Ya. Karena persoalan sandang, pangan, itu kan hak rakyat. Ya betul. Dan Mas sekarang sudah menyentuh ke sana dan dapat menyelesaikan sebagai satu model Katapang. Tanjung Pinang bisa, mungkin. Oh, sangat bisa. Kenapa enggak? Sangat Tapi bisa. ada dugaan mungkin birokrasi menghalangi percepatan? Sementara ini saya komunikasi dengan kawan-kawan di birokrasi nggak ada. Belum ada ya? Mereka akan support kok kalau ini memang dilaksanakan. Ya mudah-mudahan lah. Atau udah tahu Mas Joko di sini, ya saya ikut-ikut aja. Awas kalau nggak ikut. Nggak apa-apa kalau untuk kebaikan kan. Betul. Itu. Karena saya bilang tadi, ketakutan itu kan ada hikmahnya juga. Iya. Kita kan, contoh aja Mas ya, takut sama istri kan ada untungnya juga kan? Iya. Nah itu. Untuk kebaikan juga. Untuk kebaikan. Karena ketakutan itu tadi dapat memberikan kejujuran juga, Iya. dapat memberikan manfaat yang seharusnya tadi ya katakanlah di orang seenaknya dewe, tapi sekarang bisa diluruskan dengan demikian. Saya balik lagi ke banyak nampaknya yang mau saya bincangkan. Saya khawatir jadi Polexosbun Kamnas itu. Ada pada derima semua. Karena tadi geser ke ekonomi oke. Hukum udahlah sudah di situ. Seni oke. Saya bicara daerah perbatasan sajalah. Ya. Kami di kampung perbatasan, Mas. Perbatasan ini kan banyak sekali orang bicara penyeludupan dan sebagainya. Tapi di hikmah lain sebenarnya, walaupun kita bicara tadi ada unsur-unsur loss pada tax, pada pajak, tapi sisi lain, zaman kami dahulu ternyata kita dapat lebih makmur karena ada kegiatan geografis Singapura dan Malaysia. Ya. Adakah semacam pemikiran kita untuk membangkitkan itu sehingga pajak juga negara tidak dirugikan, istilahnya masukan impor ke Kepulauan Riau, tapi sisi lain kemurahan harga, kemudahan ada pada rakyat kita di sini. Ada Mas mungkin mulai berpikir seperti itu untuk Kepulauan Riau ataupun tepatnya Tanjung Pinang, Batam dan sekitarnya? Ya begini, kalau perbatasan ini, Tanjung Pinang ini kan dulu terkenal banyak penyelundupan lah karena perbatasan. Ya, betul. Ya. Nah, dulu mungkin perbatasan ini kurang care ya pemerintah zaman dulu. Kalau sekarang kan Jokowi, saya pikir care. Di mana-mana di Kalimantan Barat, contoh Entikong dibangun besar bagus ini. Nah, kenapa? Tapi kan kalau perbatasan yang paling hebat itu di kami, Mas. Entikong kan kampung Malaysia. Kampung. Kalau ini kota. Kita langsung Singapura depan mata. Nah, itu dia. Artinya harusnya perekonomian di sini ini yang dibangun. Betul. Ya. Jadi supaya kita tidak melakukan satu perbuatan-perbuatan banyak penyelundupan katakanlah. Penyelundupan di sini kan banyak banget. Betul. Ya. Ya kasus terakhir Bupati Bintan lah. Iya. Kan ada kemudahan teks di daerah FTZ, Ya. akhirnya timbul korupsi. Betul. Tapi kan kalau kita cerita kemudahan di sini, tapi saya tidak bicara rokok, harusnya kan orang bisa makmur di sini. Tapi kenapa nggak makmur? Nah itu. Nah, karena dikuasai oleh segelintir orang. Segelintir orang ini kan tidak mau meneteskan kemakmurannya ini. Tidak mau Itu. mengalirkan baju Lah wanginya. iya. Orang manusia ini kan cenderung kalau sudah dapat kue enak besar, ya
dipegangin terus, dia nggak sadar bahwa akan dia tinggalkan semua itu kan. Iya, istilahnya dosanya aja dia tidak mau berbagi. Nah, dosanya tidak mau. Apalagi hartanya. Jadi kalau menurut saya ya harus melakukan ini pembangunan ya di daerah-daerah perbatasan. Mau nggak mau kita maunya melihat Singapura, kita kan bisa iri. Singapura kok bisa begitu ya? Benar. Iya kan? Masa Orangnya, kita ini daerahnya sama. Orangnya juga sama. sama. Kok dia lebih maju? Nah, apalagi Singapura dulu kan bagian dari kerajaan Melayu Riau Benar. ini kan. Itu masih. Dari Tumasik kan. Iya, dia Nah, sempat dilanggar todak lagi. Kita nggak dilanggar-langgar di sini. itu jelas kan. Jadi ya kita tidak bisa lepas bahwa kultur Singapura itu adalah sekarang ini kan berbeda dengan kultur Melayu sekarang Atau ini. memang karena juga mereka membangun satu peradaban baru sehingga dari melalui pendidikan mereka tidak mengenal lagi misalkan istilah korupsi. Ya, kuncinya kan satu kalau saya baca sejarahnya Lee Kuan Yew. Apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Karena penegakan hukum di Singapura adalah sangat Iya. tegas betul. Benar. Ya kan? Ketika Singapura berdiri, maka semua aparat penegak hukum yang itu kan banyak diganti oleh Lee Kuan Yew semua. Artinya dipotong betul sama Lee Kuan Yew ketika itu. Nah, itu yang dilakukan Lee Kuan Yew. Tapi apakah itu bisa dilakukan di sini? Kan harus di Waktu yang mungkin yang akan melihat itu. Lah iya. Jadi dia membangun kultur baru memang Lee Kuan Yew ini kan. Sehingga mereka bisa sampai saat ini bisa begitu karena kultur. Gitu. Membangun kultur baru itu kan komponennya banyak, nggak hanya penegakan hukum aja ya. Gitu. Ya. Nah ini keberanian dari seorang Lee Kuan Yew membangun kultur baru itu. Tuh, ya dalam istilah sekarang ini sebenarnya revolusi mental lah. Iya, revolusi mental. Walaupun dikatakan revolusi itu cepat, yang lambat perubahan mental rupanya. Nah, Tapi revolusi mental bagi orang Melayu dari dulu sudah ada, Mas. Di Oke. Gurindam 12 itu tuh revolusi mental semua. oh iya. Ya, itu dari tahun berapa sampai sekarang tetap dia jadi top hit. Gurindam 12 itu. Itu Ya. hebatnya pemikir-pemikir kami terdahulu. Dan tentu saja dia harus terus dibangun. Karena ternyata Kepulauan Riau dengan kerajaan dan kesultanannya itu yang luar biasanya adalah membangun kesusastraan itu. Ya. Membangun kesusastraan itu menjadi bahagian penting dalam pemerintahannya. Dan itulah merupakan kesejukan dan perubahan mental dan akhirnya dicatat bahwa kawasan ini adalah kawasan yang masyhur pada dahulunya. Nah, mengembalikan itulah yang tugas kami. Ya. Dan Mas Coko sekarang berada di situ Iya. untuk turut mengembalikan dan dimulai dengan Kala Musika. Apakah terus akan melakukan lagi event-event? Insya Allah lah. Kan Alhamdulillah. kita kan harus berkebudayaan kan tidak pernah berhenti. Ini yang kadang-kala kita dalam pembangunan itu selalu bahwa orang membangun itu harus bisa kasat mata dilihat. Seperti kita bangun jembatan, bangun rumah, seperti bangun infrastruktur lah. Itu pasti itu harus dibangun. Tetapi kebudayaan ini tidak boleh ditinggalkan. Iya kan? Gimana cara membangun jiwanya? Kalau membangun jiwanya kan dengan kebudayaan kita. Bukan Itulah lagu kebangsaan kita kan. lah iya kan bangun jiwanya dulu, bukan jiwa bangun dulu. raganya dulu. Iya, walaupun sebenarnya agak kurang pas juga, Mas, karena Singapura itu maju karena lagu kebangsaannya. Iya. Majulah Singapura, maju dia, Mas. Maju. Nah, lagu kita rupanya belum ada kata maju itu kecuali maju tak gentar. Nah, itu. Jadi harus ada kata majunya mungkin. Saya tidak mau perpanjang itu, tapi saya ingin mengulang pada posisi pertemuan podcast kita ini, apa harapan Mas Joko kepada seniman Tanjung Pinang atau seniman Kepulauan Riau ini? Ya terus berkarya lah. Terus berkarya, terus kita karena di sini ini adalah kalau saya melihat ya pusat kebudayaan Melayu itu di sini. Benar. Ya, mungkin juga ke Indonesia akhirnya karena bahasa Indonesia itu kan pusat awalnya dari sini. Benar. Jadi ini jangan dilupakan dengan para budayawan Melayu. Kita harus membangun suatu budaya
baru lagi di Melayu ini yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Iya. Gitu. Memadukan kekuatan lama dengan Iya. kekinian yang saat ini. Karena ide-ide kebudayaan di sini luar biasa lah. Sebab itulah pada kala musika itu sangat kontemporer. Ya, coba lihat kalau musika kemarin, genrenya Luar kan biasa. macam-macam. Orang baca puisi dengan menyanyi. Betul. Ya, ya, kayak siapa tuh Yohan sama si Rendra. Dari potong bebek angsa Dari potong sampai bebek, topi bundar. sampai potong-potong yang lain. Saya, wah menarik juga. Terus ada Bang Teja dengan Bang Akib, ya, Benar. yang lebih spiritualistik lah, Betul. ya kan. Jadi berbagai genre, ada rektor umrah memadukan baca puisi dengan musik metalnya. Ya. Jadi genrenya macam-macam orang baca puisi ini. Ini yang menarik buat saya kemarin. Oh, ini genrenya banyak banget. Nah, itu. Nah, tentu di penghujung ini kehadiran Mas Joko saya sebutkan sebagai kepala kejaksaan. Ya, Nah, kita akan masuk yang serius pada sisi ini. ya. Sebagai kepala kejaksaan, apa yang Mas harapkan kepada Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau ini? Kalau saya sih, saya sebagai kepala kejaksaan sih berharap ya bahwa ada budaya hukum. Kalau saya lebih menyukai budaya hukum karena budaya hukum itu bagaimana cara orang menyelesaikan persoalan hukumnya. Ya. Dan bagi budaya hukum mungkin pada yang pertama masalah pencegahan itu ya. Iya, saya lebih suka pendekatan pencegahan. Kan sebenarnya intinya bahwa bagaimana kita menyelesaikan. Kan dalam bahasa hukum itu kita ini penindakan ini merupakan Upaya akhir, ya. ultimum remedium. Iya. Ya, upaya paling akhir lah. Paling akhir. Gitu. Jadi kita lebih baik kita mencegah. Bagaimana membangun, tidak semudah orang mengatakan memang pencegahan itu karena di situ harus dilakukan secara kontinuitas. Nah, salah satu instrumennya itu adalah melalui kebudayaan ini. Ini yang kadang-kala kita lupa gitu loh. Bahwa orang mau ke orang hukum, praktek hukum itu kan kalau ditarik bahwa itu adalah bagaimana cara masyarakat ini menyelesaikan problem hukumnya. Benar. Itu budaya hukum. Orang Jepang lebih suka kita damai ya. Kita udah nggak usah kita ribut gini-gini. Nah, tapi orang Barat kan nggak mau. Orang Barat itu harus ada yang kalah, ada yang menang. Nah, itulah yang ditularkan ke kita ini sekarang ini. Kalau kita ada masalah hukum ini kan kayaknya harus kalah dan menang. Iya. Harus ada yang kalah. Kenapa? Padahal Win-win aja. Iya, kalah menang itu padahal persoalan egoisme aja. Lah, itu kan. Jadi cara pandang inilah nanti mungkin akan saya coba pelan-pelan. Jadi bagaimana sih bagaimana sih budaya hukum kita ini? Gitu. Itu lebih besar cakupannya dari persoalan teknis, technical yuridis ya. Artinya persidangan, Benar. menyidik, menuntut, memeriksa, itu kan teknis yuridis ya. Iya, karena masyarakat harus terbiasa dengan kejaksaan. Ya, Dan soal kebiasaan itu bisa muncul melalui kebudayaan. ya, Karena biasanya melihat seorang jaksa nih Mas, itu memang yalah, apalagi sudah baju coklat gelap itu kan, itu perasaan sudah mulai lain. Tapi kalau hari ini melihat seorang Mas Joko, perasaan saya juga mulai lain. Dalam arti apa? Ternyata ada pendekatan lain yang bisa kita selesaikan. Nah, satu kata tadi saya lihat Mas konsentrasi persoalan pencegahan. ya, Hari ini saya tidak mampu Mas menghentikan pencegahan Mas di bidang hukum, ya. dan saya pun juga tidak mampu menjaga Mas dalam bidang berkesenian. Oleh karena itu saya persilakan Mas memberikan kata penutup kepada kita semua untuk kebahagiaan kita semua, supaya kita dapat dicegah dari hal-hal yang berbau keburukan, dan seperti Banyuwangi yang kita harus alirkan wanginya sepanjang masa. Silakan Mas. Ya, intinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita jadilah manusia yang lebih peduli dan lebih melayani sesamanya. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, insya Allah lah persoalan-persoalan hukum, sosial bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Karena masyarakat kita ini bukan masyarakat individualistik, kita masyarakat kolektif. Jadi kebersamaan inilah yang harus dibangun, entah dalam situasi senang atau dalam situasi
duka. Suka dan duka itu kita bersama-sama. Nah itu yang sehingga kita melahirkan suatu individu-individu yang punya kepedulian dan rasa melayani yang luar biasa. Itu aja, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih, Cakep. Bang Ari. Seni tidak akan pernah berakhir, cakap hukum juga tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camera! Running! 101, shot, 3, take 2. Action!